Selamat siang, saya Zia yang pada hari ini Senin 25 November 2022 akan menemani Anda pada 30 menit ke depan dalam Liputan 7, acara yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi Pilpres pada tahun 2024 nanti, kami mewawancarai 3 narasumber dengan latar belakang yang berbeda untuk mengetahui kesiapan mereka menghadapi pemilu pada tahun 2024 nanti. Sekarang kita sudah terhubung dengan 3 rekan kita yang berada di 3 lokasi yang berbeda. Untuk yang pertama, silakan Syifa yang sudah berada di lokasi Kampung Pemulung. Halo Syifa. Baik, dengan saya Syifa Soliha yang sudah berada di lokasi Kampung Pemulung, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, yang akan mewawancarai salah satu penghuni yang berada di Kampung Pemulung ini. Dengan ibu siapa? Bulan. Oh, ibu umurnya berapa ya? 20 tahun. Oke, yang terakhir nih, harapan ibu buat pemerintah nih bu, apa nih? Nggak apa-apa ibu keluarin aja apapun itu. Rapiin sih dibanding dia merhatiin yang gak datang harusnya gitu. Baik Syifa, terima kasih atas informasinya. Baik, mari kita langsung beralih kepada Renata yang sudah berada di lokasi Insinyur Haji Juanda. Halo, selamat siang Renata. Baik, selamat siang. Saya Renata Pramedita Octaviana. Saat ini saya sedang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, tepatnya berada di samping Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu penarik desa di sekitar sini. Baik, sekarang saya sedang bersama Bapak Pak Pono. Ya, aktivitas sehari-harinya? Ya, menarik kita ada di pembangunan. Pemilihan calon presiden di tahun 2024 seperti apa? Ya, lebih maju lagi lah yang baik, bagus. Jadi rakyat kecil nggak ikut lebih secara enak. Baik, secara rakyat yang kecil itu bisa makmur lah ya Pak ya. Sejahtera ya udah. Kalau begitu terima kasih jangan Bapak. Ya, siap, terima kasih Renata atas informasinya. Sekarang kita beralih kepada rekan ketiga kita, yakni Wila yang sudah berada di lokasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo Wila. Halo Wila, bisa mendengar suara saya? Baik, saat ini saya sedang berada di lokasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, namanya siapa dan umurnya berapa tahun? Oke, ya, nama saya Reko Bautomo, umur saya sekarang 20 tahun. Bagaimana harapan Kakak sebagai mahasiswa untuk pemerintahan yang akan datang? Harapan saya, pemerintah di periode kepemimpinan yang baru nanti selanjutnya ya lebih memihak pada rakyat kecil. Kemudian tentu saja saya sebagai mahasiswa, background saya pendidikan. Ya, tentu saja pemerintah lebih memperhatikan pendidikan masyarakat di Indonesia ya, terutama di daerah-daerah pelosok yang masih sangat minim guru, kemudian tingkat pendidikannya rendah. Jadi saya harap pendidikan juga harus diperhatikan, dan terutama adalah sumber daya pendidikan itu sendiri, yaitu guru, yang bisa dikatakan masih sangat memprihatinkan. Wawancara kali ini, terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya baik, terima kasih Wila atas informasinya. Demikian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Fauziah pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih, selamat beraktivitas. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menyampaikan pendapatnya mengenai Pilpres tahun 2024 mendatang. Bagaimana pendapat Anda? Dari ketiga nama calon presiden yang akan mendatang, saya mendukung sepenuhnya Bapak Ganjar Pranowo untuk maju sebagai presiden 2024. Dari ketiga nama calon presiden 2024, saya sepenuhnya mendukung Bapak Prabowo untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Dari ketiga nama calon presiden 2024, saya mendukung penuh Anies Baswedan sebagai presiden tahun 2024. Apa alasan Anda sekalian memilih nama yang sudah disebutkan tadi? Terbukti prestasi-prestasi Bapak Ganjar Pranowo
sudah banyak diapresiasi oleh banyak pihak. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan digemari oleh kaum milenial. Selain memiliki karakter dengan kebijaksanaan dan kehormatan, Pak Prabowo memiliki sentimen positif di media sosial yang tertinggi, yaitu sebanyak 28,2%. Berdasarkan bukti rekam jejak beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau membuat Jakarta menjadi lebih maju dan rakyat-rakyatnya pun sangat menyukai beliau. Apakah yang mereka sudah lakukan untuk Indonesia ini, khususnya dalam memberantas korupsi serta menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia ini? Dari sekian banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau, masyarakat Indonesia juga mempercayai beliau untuk menjadi presiden tahun 2024, terlihat dari survei yang digelar oleh Carta Politika. Dalam memberantas kemiskinan, Bapak Ganjar Pranowo dinilai tepat dalam membuat program dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain memiliki nilai analisis media sosial yang tinggi, yang dimana sangat menguntungkan untuknya, Pak Prabowo akan menghentikan pembekakan utang luar negeri, di mana yang seperti kita tahu, pembekakan luar negeri menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia masih menjadi negara yang miskin saat ini. Dia juga akan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang mengambil utang LN untuk menutup utang lainnya dan mengaji tenaga-tenaga profesional seperti guru. Bukti dari Anies Baswedan dapat mengurangi kemiskinan ialah ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan membuat Kartu Jakarta Pintar untuk memberikan akses kepada masyarakat miskin tetap bisa sekolah hingga ia tamat. Lalu kemudian adanya program Kartu Jakarta Sehat. Melalui program ini, warga bisa mendapatkan fasilitas rawat jalan di seluruh puskesmas, rawat jalan tingkat lanjut, dan rawat inap di puskesmas serta RS yang bekerja sama dengan Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah. Tidak hanya dinilai tepat pada program pengentasan kemiskinan, Bapak Ganjar Pranowo juga diapresiasi karena sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah berjalan dengan baik. Mulai dari sistem perencanaan keuangan, birokrasi yang bersih, dan pendidikan anti korupsi dan pemilu anti korupsi. Capres yang berpasangan dengan Cawapres Sandiaga Uno itu mengatakan hal mendesak yang perlu dilakukan adalah melakukan reformasi serta membentuk pemerintahan bersih dan anti korupsi. Beliau mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih anti korupsi. Oleh karena itu, Prabowo lantas mengutip adenium yang ia pelajari dari Kekaisaran Ottoman. Dia menyebut tidak ada negara kuat tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa perekonomian yang baik, yaitu kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia, tidak ada rakyat yang bahagia tanpa keadilan. Untuk mencegah adanya korupsi, pemerintah DKI Jakarta membuat smart planning budgeting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang bisa disebut dengan APBD. Menurut Anies, melalui sistem ini perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dilakukan secara digital. Selain itu, Anies juga membentuk pengawas praktik korupsi. Namanya disebut dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP. Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau TGUPP KPK DKI. Dia berharap KPK DKI dapat membantu gubernur mencegah praktik rasuah. Siapapun presiden nanti harus bisa membawa negara kita Indonesia ini menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi nanti. Dalam pemilihan Prabowo, Ganjar, Anies, pada siang hari ini saya Pomil kami berdiri semati selamat beraktivitas. Harapan saya untuk Pilpres tahun 2024, siapapun yang menjadi presiden tahun 2024, semoga dapat membantu Indonesia menjadi negara yang maju dan menumpas kemiskinan dan korupsi yang ada di Indonesia. Dan semoga presiden dapat melihat rakyat-rakyat yang berada di bawah agar mereka dapat hidup tentram dan nyaman. Harapan saya semoga kedepannya siapapun pemimpin negaranya semoga dapat memajukan Indonesia dengan
dengan tingkat keamanan yang tinggi, korupsi yang semakin menurun, dan stabilnya perekonomian Indonesia. Pilihlah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang bagus dan jelas. Harapan saya, siapapun presiden yang terpilih nanti, semoga bisa membawa Indonesia semakin sejahtera dan perekonomian merata serta Indonesia disegani oleh dunia. Harapan saya, siapapun yang kelak yang menjadi presiden lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan maupun kepentingan pribadinya. Sebagai generasi muda, ayo kita sukseskan pemilu 2024. Suaramu menentukan masa depan Indonesia. Ayo ikuti Pilpres 2024. Jangan golput ya. No pemilu, no party. Sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikap.